Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ya, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori perkembangan peserta didik. Nah, teori yang pertama yaitu teori Jean Piaget. Siapa tuh Bang? Jean Piaget ini merupakan seorang psikolog yang berasal dari negara Swiss. Beliau lahir pada tahun 1896 dan pada awalnya itu beliau dilatih menjadi seorang ahli biologi dan juga seorang filsuf. Namun pada akhirnya beliau lebih memilih untuk fokus kepada bidang psikologi. Beliau juga menjadi salah satu orang yang cukup berkontribusi besar terhadap perkembangan peserta didik anak di bidang kognitif. Jadi menurut Jean Piaget itu perkembangan kognitif anak itu terbagi atas 4 tahapan. Untuk tahapan yang pertama itu tahapan yang disebut dengan tahapan sensoromotor. Tahapan ini itu berkisaran dari 0 tahun sampai 2 tahun. Tahapan yang kedua yaitu tahapan praoperasional. Tahapan praoperasional ini dimulai dari 2 tahun hingga 7 tahun. Tahapan yang ketiga itu tahapan operasional konkret. Tahapan operasional konkret ini dimulai dari 7 tahun hingga 11 tahun. Dan yang keempat itu ialah tahapan operasional formal. Tahapan ini berkisaran dari 12 tahun hingga ke atas. Baik teman-teman, untuk tahapan sensoromotor dimulai dari mereka lahir sampai masuk beranjak 2 tahun. Mereka akan menggunakan indera dan juga gerakan tubuh mereka untuk memahami lingkungan atau dunia yang ada di sekitar mereka. Dan itulah sebabnya kenapa sampai tahapan ini dikatakan sebagai tahapan sensorimotor. Menurut Piaget yang dilansir dari WebMD, bayi itu hanya bisa menyadari apa yang ada di hadapan mereka, yang dimana mereka itu akan fokus pada apa yang mereka lihat dan interaksi fisik yang ada di lingkungan sekitar mereka. Selain itu, bayi juga bisa menggunakan panca indera, yaitu indera penglihatan, penciuman, rasa, sentuhan, dan juga pendengaran untuk bisa menjelajahi apa yang ada di sekitar mereka. Untuk tahapan yang kedua, yaitu adalah tahapan praoperasional. Tahapan ini dimulai dari 2 tahun hingga 7 tahun. Selama tahap ini, anak-anak itu bisa memikirkan berbagai macam hal-hal yang bersifat simbolis. Selain itu, penggunaan bahasa mereka juga akan menjadi lebih dewasa. Dan mereka juga bisa mengembangkan pikiran dan juga imajinasi mereka untuk bisa membedakan masa lalu dan juga masa depan. Namun, pemikiran ini masih berdasarkan dengan intuisi. Apa itu Bang? Jadi intuisi itu adalah kemampuan untuk mengetahui sesuatu tanpa harus dipelajari terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak-anak sudah beranjak ke usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak sudah berusia SD dan juga sudah memasuki pra-remaja. Dan mereka juga akan menunjukkan penalaran yang logis dan juga konkret. Mereka memahami bahwa peristiwa itu tidak selalu berkaitan dengan mereka, dan orang lain juga punya sudut pandang yang berbeda. Akan tetapi, mereka belum bisa melakukan hal-hal yang sama terhadap sesuatu yang abstrak maupun yang masih bersifat hipotesis. Untuk tahap yang keempat atau tahap yang terakhir menurut Piaget ini merupakan tahap yang memasuki tahap operasional formal, yang dimana tahap ini sudah beranjak 12 tahun hingga ke atas. Pada tahap akhir di masa perkembangan kognitif ini, anak-anak sudah bisa menggunakan simbol-simbol yang bersifat abstrak, seperti sains dan juga aljabar. Mereka juga bisa memikirkan berbagai macam hal dengan cara yang sistematis, mempertimbangkan kemungkinan, hingga menghasilkan teori. Tahapan ini juga dikenal sebagai hipotesis deduktif, yang mana merupakan bagian dari tahap operasional formal. Baik, untuk teori perkembangan yang kedua, itu ialah teori perkembangan peserta didik menurut Vygotsky. Melansir dari laman Tirto ID, filosofi Vygotsky ini terkenal itu adalah tentang manusia dan lingkungan. Menurutnya, manusia itu tidak seperti hewan yang hanya bereaksi dengan lingkungan, tetapi manusia itu punya kapasitas untuk merubah lingkungan sesuai dengan kebutuhannya. Dari pemikirannya lah terciptalah teori konstruktivisme. Nah teman-teman, ada beberapa asumsi yang diutarakan oleh Vygotsky ini yang menjadi inti pandangan dari Vygotsky ini. Yang pertama, keahlian kognitif ini dapat dipahami apabila diteliti dan ditafsirkan secara berkaitan dengan asal-usulnya dan perubahan dari bentuk awal sampai ke bentuk berikutnya. Yang kedua yaitu adalah kemampuan dalam memperoleh pengetahuan baru dengan bahasa, kata yang berfungsi sebagai alat berpikir untuk membantu mentransformasikan aktivitas mental. Yang ketiga yaitu kemampuan kognitif itu berasal dari hubungan manusia, yaitu antar sosial. Bagaimana dia punya aktivitas dengan sesama manusia. Inilah yang disebut dengan sosiokultural. Oke baik teman-teman, jadi itulah
dua teori dari perkembangan peserta didik yang telah saya bahas dalam video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.